Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang memasuki teknik behavior kontrak dalam konseling perilaku. Kita akan mulai dengan pembahasan atau definisi dari teknik ini. Teknik ini merupakan teknik yang didasarkan pada prinsip operant conditioning B.F. Skinner. Ini juga bisa dikatakan sebagai variasi dari Primark Principle tadi, karena memang hampir serupa seperti itu. Oke, kontrak perilaku adalah kesepakatan tertulis, yaitu antara dua orang individu atau lebih, di mana salah satu atau kedua orang sepakat untuk terlibat dalam perilaku target. Dalam setting konseling perilaku di sini berarti ada konselor dan konseli. Jadi ketika dalam pelaksanaan konseling perilaku, maka konselor itu menargetkan perilaku perubahan apa yang diinginkan konseli, kemudian dibuat sebuah kontrak. Kontrak itu nanti bisa jadi berisi kapan dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya, kapan bisa bertemu lagi, dan kontrak-kontrak lain yang sekiranya bisa mendukung perilaku target atau perubahan perilaku dari konseli seperti itu. Kontrak perilaku menetapkan seluruh detail perilaku target, jadi perubahan perilakunya seperti apa, termasuk di mana perilaku itu akan terjadi. Jadi dalam kontrak itu kapan kamu melaksanakannya, di mana, itu seperti itu. Termasuk bagaimana perilaku itu akan dilaksanakan dan kapan itu bisa diselesaikan. Jadi secara spesifik perilaku itu, proses perilaku dilaksanakan itu bagaimana, atau proses perilaku target dilaksanakan itu bagaimana, seperti itu. Salah satu kekuatan kontrak perilaku adalah yaitu menuntut orang untuk konsisten. Jadi konsisten atas apa yang dilakukan, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan teknik behavior kontrak atau kontrak perilaku? Begini. Dalam sesi konseling perlu kita pahami, kita kan tidak serta-merta bisa meyakinkan dalam satu teknik bisa membantu permasalahan konseli. Dalam behavior kontrak ini, misalkan konseli dalam perubahan perilaku dengan konsep reinforcement atau pujian itu gagal, maka bisa dilaksanakan dengan bentuk behavioral kontrak atau yang lebih spesifik, seperti itu. Jadi memang kita perlu hal yang lebih spesifik untuk membantu konseli, seperti itu. Sebisa mungkin perilaku itu dibuat spesifik dan positif, karena memang harapannya dalam sesi konseling itu kan kita merubah perilaku yang maladaptif menjadi adaptif, perilaku yang malasuai, tidak sesuai dengan norma, menjadi perilaku yang lebih sesuai dengan norma yang ada, misalkan seperti itu. Seperti itu. Tentu di sini sebelum menulis kontrak perilaku, perilaku targetnya sudah diidentifikasi, sudah disepakati, seperti itu, antara konselor dan konseli. Perilaku juga bisa dikatakan perilaku yang ingin ditingkatkan atau yang ingin diturunkan. Jadi perilaku memang saya ingin prestasi saya lebih meningkat, dan itu juga termasuk perilaku yang ingin ditingkatkan boleh, atau memang perilaku yang diturunkan adalah perilaku membolos. Seperti itu, tergantung perilaku target apa yang dipilih oleh konseli, seperti itu. Setelah ada perumusan positif dari kontrak perilaku antara konselor dan konseli, disepakati, ditandatangani, kemudian ditentukan kapan dilaksanakan, bagaimana, dan lain sebagainya. Setelah itu baru pada sesi konseling selanjutnya kita perlu melakukan sebuah tindak lanjut atas apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh konseli, sehingga dengan demikian kita bisa mengevaluasi apakah behavior kontrak tadi itu berhasil atau berjalan dengan maksimal, atau perlu ada sedikit modifikasi, seperti itu.
Saya lanjutkan manfaat atau kegunaan dari kontrak perilaku. Di sini dapat digunakan untuk mengajarkan perilaku baru, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, atau meningkatkan perilaku yang diharapkan. Jadi mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan perilaku yang diharapkan. Nah, kontrak perilaku juga membantu dalam berbagai jenis keterampilan akademik dan keterampilan sosial, dan berhasil dengan diterapkan pada siswa-siswa dalam jenjang sekolah seperti itu. Oke, sekian materi mengenai kontrak perilaku. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.